Kemudian kalau bicara orang yang belajar sunnah, yang baru ngaji, yang mungkin kelihatan dari penampilannya, kelihatan dari gerak-geriknya, orang itu kadangkala khawatir. Apa yang mereka khawatirkan? Bisa jadi mereka khawatir antum ikut aliran sesat. Karena banyak aliran sesat yang berkembang. Bisa jadi mereka memang tidak menginginkan antum mengikuti sunnah. Karena dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Maka tugas kita tatkala itu adalah bersabar. Emangnya cuma itu jalannya? Iya. Nggak ada solusi yang lain. Allah Azza wa Jalla bagaimana menyebutkan tentang penghuni surga. Allah marah kepada orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke neraka. Allah mengatakan bahwasanya kalian menjadikan hamba-hambaku itu sebagai bahan ledekan. Itu yang terjadi. Kemudian orang ini akan dimasukkan surga dengan apa? Bima sobaru. Karena kesabaran mereka. Antum harus sabar. Insya Allah apa yang antum rasakan tidak seberat yang dirasakan Abdullah bin Mas'ud. Antum tidak sampai dipukuli. Tidak seberat yang dirasakan Khabbab bin Arat, dipanggang Khabbab bin Arat. Tidak seberat yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah. Bagaimana dia dikeluarkan ketika terik matahari menyengat di kota Mekah. Tanpa pakaian, dia diseret. Diletakkan batu di depan, di atas perutnya. Artinya yang antum rasakan sekarang ini tidak seberat yang dirasakan sahabat-sahabat Nabi. Sehingga tugas antum adalah bersabar. Kadangkala orang itu nggak sabaran. Dia merasa dikucilkan, ana ditinggalkan. Ana nggak punya sohib sekarang Ustaz. Ana kalau keluar rumah salam nggak dijawab sama orang-orang. Sabar. Yang kedua, tunjukkan bahwa ketika antum belajar sunnah ini, antum bukan hanya merubah penampilan, tapi antum juga merubah akhlak. Akhlak ini yang dirasakan sama orang lain. Oke, penampilan sudah kelihatan. Kelihatan nih penampilannya belajar sunnah nih anak. Dengan cara apa? Ya kelihatan. Dia mulai sering ke masjid, datang kajian. Mungkin mulai dia membiarkan jenggotnya tumbuh ya. Kalau perempuan mungkin kelihatan pakai jilbab yang syar'i. Nggak mau lagi kumpul sama laki-laki. Maka bagaimana yang tampak dengan pandangan mereka dirasakan dengan hati mereka. Bahwa ternyata ketika antum belajar sunnah ini, antum semakin baik gitu loh. Yang pertama harus merasakan hijrah antum adalah kedua orang tua. Dia melihat anakku yang satu ini lebih berbakti sekarang daripada yang lainnya. Nggak kayak yang kemarin. Lebih care sama orang tua. Pagi-pagi kadang-kala mijetin kakinya emaknya, kaki ibunya. Kadang-kala pagi lagi di dapur maknya, biar mak, aku mak yang cuci piring mak umpamanya. Ada perubahan sikap. Harapannya mereka sadar yang dipelajari anakku kayaknya benar. Kenapa? Ajaran yang benar itu akan menjadikan orang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan biasanya yang dirasakan masyarakat tadi akhlak dan karakter. Mungkin itu yang perlu antum lakukan. Dan yang ketiga, terus belajar. Terus belajar ilmu. Kemudian berdoa mohon sama Allah supaya istiqomah terus. Dan berdoa juga minta sama Allah supaya orang-orang yang tadi nggak menyukai kita, keluarga kita, mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW dibenci, disakiti oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Sampai Allah turunkan surat Tabbat Yada Abi Lahab. Barakallahu